saya Pak Eri nanti ini ada kejutan. Saya yakin kejutannya di ketua umumnya. Nah, kira-kira siapa kejutannya? Antara Jokowi antara Jokowi dengan Gibran lah. Dua-duanya itu itu. Nggak lepas dari itu. Dan memang Pak Jokowi bisa percaya 100% ke Bahlil. Dia juga kata, persoalannya kenapa ini mau dipercepat? Kenapa nggak Desember, Pak Heri? Kan tinggalnya beberapa bulan. Bukan karena pilkada kan? Di samping pilkada, Desember itu presidennya udah presiden baru. Betul. Gitu loh, sudah Pak Prabowo. Karakter Pak Prabowo itu berbeda. Bahkan salah satu kelompok sudah menyatakan siapa yang pilih Pak Jokowi adanya. Itu diucapkan langsung oleh Ridwan Hisam. Iya kan seperti itu. Kalau Musnas Lup Golkar ini setelah Oktober nggak akan laku barang ini. Habis. Tapi jangan lupa Golkar ini kan paling cepat partai beradaptasi. Bisa saja ini Munas. Nanti setelah Pak Prabowo akan ada Munas. Bisa aja seperti Pak Heri. Artinya memang zigzagnya begitu ya. Tidak hanya mau dikerjain ini kan, dia tidak hanya gonjang-ganjing partai ini, tidak hanya di Golkar. Isu PKB akan dibuat muktamar tandingan juga seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, teman-teman kita baik pengurus maupun anggota Partai Masyumi di Indonesia dan juga di luar negeri, para diaspora, saudara-saudara kita, tetangga kita, teman kita, semuanya kita berharap dan terus akan menyaksikan dialog obrolan kita tentang berbagai hal. Nah, pada hari ini tanggal 17 Agustus 2024, 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita berharap sekali ada banyak perubahan-perubahan yang akan terjadi ke depan untuk Indonesia makin jaya dan makin makmur. Kita akan membahas ini soal yang ramai, sedang viral betul-betul di mana-mana dan sangat menyayat hati juga kalau bagi orang yang betul-betul paham tentang Golkar. Golkar ini banyak sekali ya diskusi-diskusi dan atau mungkin juga protes kritik ya, tentang Golkar ini yang katanya akan diambil alih ya, langsung ya. Ini kita akan dengar dari Ketua Umum Partai Masyumi. Tentunya ada informasi yang belum beredar ini ya, masih di bawah meja, tidak resmi, tapi insya Allah benar. Begitu kira-kira. Assalamualaikum Pak Ahmad Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perkembangan terakhirnya apa nih soal Golkar? Saya kira persoalan Golkar ini tidak bisa kita lihat hanya seolah-olah menjadi persoalan internal Golkar. Tidak bisa. Ini adalah persoalan demokrasi, bicara masalah kedaulatan rakyat, kedaulatan partai politik, sistem kepartaian kita yang betul-betul harusnya mandiri, tapi tidak diintervensi dari luar yang secara kasat mata, secara vulgar. Orde Baru dia mengendalikan, dia sangat mengendalikan juga. Kan kebebasan kita berpartai itu hanya beberapa periode, pada tahun 45 sampai tahun 55 sampai 60. Bangkitnya Orde Baru, tapi tidak sepulgar yang dilakukan rezim ini. Parah sekali. Ya kan? Dengan berbagai macam, ya kan, seperti itu. Cara dan metodologi. Orde Baru masih memberikan tempat bahwa walaupun terjadi konflik, tapi tidak muncul orang luar yang sekonyong-konyong masuk. Tapi dia bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada. Kita sama-sama tahu konflik partai ini kan bukan hal yang baru. Orde Baru itu kan konflik B3 itu pernah berpanjangan dulu. Ya kan, kelompok Darussamin, kelompoknya Naru, kelompoknya Bang Ridwan Saidi. Tapi itu masih dalam ruang lingkup adalah aktor dan figurnya internal. Internal saja. Memang aktor dan figur di internal itu yang di backup atau yang mendapat restu tanpa restu, tapi halus.
Cawe-cawenya halus. Halus. Sama juga pada waktu tokoh-tokoh bapak orang tua kita setelah jatuhnya Orde Baru, Orde Lama, mencoba merehabilitasi Masyumi. Kalau disampaikan mereka, oke, nama Masyumi enggak, tokoh-tokoh Masyumi bahkan tidak boleh lagi. Tapi tidak langsung. Ya kan melalui namanya operasi. Bisik-bisik melalui operasi intelijen. Tidak nampak langsung men-take over seperti itu. Dimasukkan dulu orang, disusupin dulu seperti itu. Nah, begitu juga di PDI. Konflik Suryadi, ya kan, dengan Ibu Mega juga konflik internal, ya kan, walaupun di backup sehingga menimbulkan yang namanya peristiwa Kuda Tuli 27 Juli, karena saya hadir dan menyaksikan peristiwa itu, ya kan. Nah, tapi sejak zamannya ini awal, ya kan, menggunakan instrumen yang namanya pengesahan, yang namanya pendaftaran. Kita sejak tumbangnya rejim Orde Baru itu, maka kita menghilangkan yang namanya kamus politik, ya kan, yang menyebutkan pemerintah itu adalah mengetahui dan mengontrol semua partai politik yang disebut dengan yang namanya pembina politik. Kan dihapus itu. Oleh karenanya maka keberadaan partai politik reformasi itu tidak lagi dibawa Kementerian Dalam Negeri. Prosesnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu yang kita sepakati reformasi. Dan hanya dalam konteks proses pendaftaran. Tapi kita sama-sama mau tahu konflik partai ini kan terus. Kita ingat Pak Heri konflik yang namanya PKB. Konflik PKB antara ya kan kubu Ciganjur dengan Gus Muhaimin adalah konflik yang diinternalkan, tidak serta-merta langsung SK sana SK sini, melalui proses yang panjang pengadilan, ya kan. Nah, karena saya berangkat dari situ, kebetulan saya anggota DPR dan kebetulan menjadi anggota Panja dan Pansus Undang-Undang Partai Politik, maka kita tidak ingin sepakat partai-partai politik itu, kita tidak ingin bahwa persoalan partai harus diselesaikan di internal partai. Proses di Kumham hanya sekedar pencatatan. Betul. Administrasinya ya. Administrasi. Ya, seperti itu. Karena dia harus berbadan hukum. Betul. Dicatat seperti itu. Nah, tapi kita ingat, Pak Heri, saya ini ya pelaku sejarah kan. Pada waktu 2014 itu kan head to head. Prabowo Hatta, Jokowi, JK. Hasil pemilu, ini hasil pemilu. Pemilu kita berjenjang. Kita pemilu legislatif dulu, baru pemilu presiden. 2024 ya. Ini kan 2014. Kenapa pemilu serentak ini? Karena keputusan Mahkamah Konstitusi ini keliru juga ini. Ya kan? Saya ikut juga lah ada dengan Effendi Ghazali diskusi ini, ada sejarahnya Pak Heri. Kenapa pemilu serentak ini? Sebenarnya sejarah pemilu serentak ini kita ingin menghilangkan yang namanya presidential threshold. Karena angka presidential nggak masuk akal. Tapi kami di parlemen pada itu gagal. Ya pada waktu itu P3, Hanura, Gerindra, PKS. 4 partai kita menolak yang namanya presidential threshold di badan legislasi. Tapi kami gagal di paripurna. Kalau suaranya kalah. Ya sudah, dengan kalah itulah maka Effendi Ghazali dan kawan-kawan menggugat di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana caranya agar tidak ada presidential threshold? Jadi bukan seawal mau pemilu serentak, coba dilakukan pemilu serentak. Karena nalar sehat kita, kalau pemilu serentak itu tidak mungkin ada presidential threshold. Ya kan? Ya, kita kembali lagi yang itu kan, tapi kan faktanya ada. Maka digugat pemilunya serentak, tapi berlaku pada tahun 2000 dan 2 kali ini. Enggak ada 2019. 19. Padahal kita gugat jadi inden putusan Mahkamah Konstitusi, seperti itu. Nah, kembali lagi kepada kita, ini konflik pada waktu itu kan mulai konflik, maka diselesaikanlah di internal. Nah, pada waktu itu 2014 itu
kan KMP, Koalisi Merah Putih dan Koalisi Kerakyatan. Dilalanya hasil pemilihan umum itu menang kelompok KMP legislatif. Legislatif ya. Pilpres menang Koalisi Kerakyatan. Seluruh Indonesia itu yang mendominasi pemilihan umum legislatif itu KMP. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka pada waktu itu saya kata ada perubahan undang-undang MD3 dan seperti itu ya kan. Pemilihan kepala daerah kita buat pada waktu itu tidak langsung. Ya. Itu draftnya Pak SBY loh. Kalau kita mau, ini ada kesalahan juga. Pak SBY sebagai pemerintah pada waktu itu, setelah diskusi panjang lebar kepala daerah banyak banget ditangkap, hampir separuhnya pada waktu itu, karena akibat yang namanya high cost. Pemilihan kepala daerah itu mahal, boros dan membuat perpecahan juga di akar rumput. Maka dicoba dilakukan survei, dilakukan penelitian, kajian, akhirnya harus kembali kepada pemilihan tidak langsung, demokrasi melalui DPR. Disusun akhirnya disetujui, ya kan, diketok palu, menang. PDIP pada waktu itu akan, sesungguhnya PDIP setuju juga pemilihan, cuman pada waktu itu PDIP melihatnya bahaya nih, seluruhnya KMP menguasai, jadi hanya kepentingan pada waktu itu, blok yang namanya Koalisi Kerakyatan ketakutan, hanya sesaat seperti itu. Takut kalah. Dan Pak SBY, ya kan, kuping tipis, karena para lembaga survei ini kehilangan ladang percariannya, teriak-teriak pada waktu itu. Pak SBY, saya ingat betul, dia di luar negeri, dia pulang bisa memperpukan itu. Dibacakan jadinya. Mulai terjadi gunjang-ganjing Pak ini. Hasil pemilu itu mulai diintervensi yang namanya DPR dulu. Mulailah kalau betul kasus yang namanya P3. Pertama kali dipecah itu P3. Partai saya dulu itu. Hari ini Yasona Lawli dilantik, sorenya kepengurusan Romi disahkan. Ganda jadi. Diikuti akhirnya kepengurusannya juga disahkan juga oleh Yasona Lawli. Jangan lupa ini ada dosanya juga Yasona Lawli itu loh. Golkar mulai pecah kan. Ya, Golkar pecah. Cuman akhirnya dijadikan penyelesaian kan. Bagaimana terjadi rekonsiliasi pilkada dekat, akhirnya dua-dua memberikan rekomendir. Terus itu kan masih, tapi itu masih di internal. Pemerintah hanya bermain di regulasi. Nah, Golkar hari ini, kalau apa yang dikemukakan oleh Pak Del Muhammad dan saya dengar juga informasi dari kawan-kawan, memang ada intervensi. Langsung dari Jokowi. Iya. Ini kan informasi yang saya dapat. Ya, informasi yang saya dapat ini kan seolah-olah sekarang kan dihembuskan kan internal bahlil yang naik. Saya nggak yakin. Bukan itu. Bukan bahlil. Bukan bahlil. Kita lihat nanti tanggal 20 nanti. Tanggal 20 ini? Iya dong, 20 ini kan harusnya kan munasnya mereka sesuai schedule itu Desember. Kenapa? Percepat. Apa kesalahan, apa langkah politik yang dilakukan oleh Erlangga Hartarto sehingga dia harus mengundurkan diri? Nggak ada. Ya. Justru sebaliknya dia berprestasi, menambah jumlah kursi yang sudah kita bahas kan. Bahkan capresnya menang. Tidak ada syarat untuk Erlangga itu mundur kecuali ada tekanan. Dan memang ada tekanan. Memang ada tekanan. Ini kan tekanan ini udah menjadi rahasia umum bahwa ini menghadap nih Pak Erlangga, ya kan? Ini kasusmu, ya kan? Ini banyak memang. Ada kasus minyak goreng, ya kan? Ada kasus nikel, dan berbagai macam lah, selain sebagai itu. Ini adalah menggunakan instrumen hukum untuk menghantam. Dan isu Erlangga ini kan jauh sebelum Pilpres, ya kan? Politik sandra. Kalau Bang almarhum Rizal Ramli, ketua umum ini adalah pasien rawat jalan. Kita ingat betul, ada pernyataannya. Pasien rawat jalan seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya Pak Eri nanti ini ada kejutan.
Saya yakin kejutannya di ketua umumnya. Nah, kira-kira siapa kejutannya antara Jokowi antara Jokowi dengan Gibran lah. Dua-duanya itu antara itu, nggak lepas dari itu. Dan memang Pak Jokowi bisa percaya 100% ke Bahlil. Dia juga kata, persoalannya kenapa ini mau dipercepat? Kenapa nggak Desember, Pak Heri? Kan tinggalnya beberapa bulan. Bukan karena pilkada kan? Di samping pilkada, Desember itu presidennya udah presiden baru, betul. gitu loh, sudah Pak Prabowo. Karakter Pak Prabowo itu berbeda. Kenapa Pak Prabowo sudah mengambil jalan demokrasi? Ya kan, bukan jalan otoriter kan, bukan. Kenapa dia mengambil jalan? Dia mendirikan partai. Pak Jokowi harusnya berdarah-darah di partai dong. Iya. Gitu dong. Iya. Dia kan udah betul. Dia kan ngambil di tengah jalan, zigzag. Kesang jadi ketua umum PSI. Tidak apa-apa. Itu aja nggak benar gitu ya. Apalagi kalau bayangkan kalau kita lihat bahwa tidak membajak partai yang sudah ada. Pertarungan antara Bang Surya Paloh dengan Abu Rizal ya, apa dengan Pak Yusuf Kala Golkar ya, di Golkar. Ya. Kalah, gentleman dia. Bang Surya Paloh mendirikan yang namanya Nasdem. Betul. Wiranto kalah dengan Bang Akbar Tanjung. Dia mendirikan Hanura. Betul. Pak Prabowo juga ikut konvensi kalah, dia mendirikan Gerindra. Fair ya? Fair. Betul. Sehat. Zamannya di P3, Kiai Sejuta Umat kalah bertarung, dia diriin PBR. Seperti itu. Pak Amin ada pertarungan, dia diriin Partai Umat. Kenapa mau membajak partai orang dong? Berdarah dong, harus tangan kita harus berdarah-darah dong untuk mendirikan partai. Karena partai ini ada instrumen penting. Kalau kita ada jalan demokrasi kita pilih, maka partai ada sebuah keniscayaan. Ya, tapi sebagian pengamat menyatakan kedaulatan rakyat versus kekuasaan partai. Sekarang ini lebih dominan kekuasaan partai. Sekarang itu dalam konteks nanti kita bicara itu dalam konteks pilkada. Artinya udah parah, kekuasaan partai ini, pimpinan partai, ketua umum partai lebih dominan gitu. Sekarang dengan adanya Jokowi misalnya Gibran jadi Golkar, makin parah lagi gitu kan. Nah, maksud saya itu dua hal yang berbeda Pak Edi. Untuk menguasai Republik Indonesia, ini statementnya Bamsud yang dinukilkan kembali oleh Pak Gatot Nurmantio, cukup kuasai ketua umum partai. Betul, itu dia. Ketua umum partai nggak usah semua, cukup ketua umum partai besar saja. Ya, kalau ketua umum partai itu dikasih 10 triliun, ya per, ya Anda ini, Anda pun 9 baru 90 triliun kecil, ya, kecil, seperti itu. Nah jadi apanya sekarang ini menurut saya Pak Jokowi mau jalan pintas, ya kan? Dia mau jalan pintas itu, maka dia bajak. Jadi Bahlil jangan terkecoh. Dia hanya jadi seperti pion begitu ya. Untuk membuat alur permainan, saya yakin di ujungnya nanti yang akan menjadi ketua umum itu kalau Pak Jokowi. Apakah mudah tuh fungsionalis Golkar di daerah seluruh DPW? Ya, kita lihat aja nanti. Saya dengar mereka bersedia juga kayak gitu. Transaksi politik ada pasti. Ini menurut saya keprihatinan betul. Bagaimana kaderisasi? Buat apa kita yang namanya partai kaderisasi, melakukan kaderisasi itu Pak Eri? Iya. Bahkan salah satu kelompok sudah menyatakan siapa yang pilih Pak Jokowi adanya. Itu diucapkan langsung oleh yang namanya siapa yang dari Jawa Timur? Ini sih Ridwan Hisam. Iya kan seperti itu. Kalau Musnas Lup Golkar ini setelah Oktober nggak akan laku barang ini. Habis. Tapi jangan lupa Golkar ini kan paling cepat partai beradaptasi. Bisa saja ini Munas. Nanti setelah Pak Prabowo akan ada modal lain, bisa aja seperti Pak Eri. Artinya memang zigzagnya begitu ya. Tidak hanya mau dikerjain ini kan, dia tidak hanya gonjang-ganjing partai ini, tidak hanya di Golkar. Isu PKB akan dibuat muktamar tandingan juga seperti itu.
ya kan, sehingga Caimin teriak-teriak ya kan, dan dia teriak betul mau konflik dengan PBNU, bahkan semakin suara itu semakin kedengaran kalau PBNU sudah menghadap Pak Jokowi kan. Iya, betul. Nah, kita lihat aja perkembangan ini muktamar PKB ini seperti itu. Dari segi kepartaian, Caimin berhasil. Berhasil dong Caimin. Ya kan, walaupun capresnya gagal. Tapi dalam konteks elektoral legislatif menang, suara cukup signifikan PKB naik. Jadi soal PKB ada cawe-cawe Jokowi. Loh iya kan, udah ribut juga. Ya kan, udah ribut mau di saya kira muktamar. kasus lama yang di... Nggak, udah mau muktamar kembali kan, ribut lagi, ribut. Akhirnya muncul kan pandangan-pandangan seperti itu. Jangan-jangan P3 yang partai, walaupun partai yang tidak lolos parlementer itu sudah mulai juga ada dimainkan ya. Iya. Jadi sempurna nanti ini seperti itu. Nanti kan betapa noktah hitam. Kalau betul ya, kita berharap kesadaran, kan masa Golkar kan tokoh-tokoh senior. Iya, itu dia. Ya, ada aktor-aktor politik yang saya kira kita harus jujur, sumber daya manusia partai yang terbanyak itu hanya di Golkar. Kalau kita mau jujur ya, Kader jadi gitu ya, ya. yang jujur. Ya bagaimana kalau yang namanya Gibran, jauh kualifikasinya, banyak tokoh-tokoh. Menghina akal sehat. Ya, akal sehat dan merusak betul, kita, sistem kepartaian kita, merusak kedaulatan kita, merusak demokrasi. Itu kan kita kan nggak bisa lebih jauh, itu nanti kita tunggu saja. Tunggu 20, tinggal 3 hari lagi. Tinggal 3 hari. Kita tunggu ya Yusuf Kala gimana, Akbar Tanjung gimana. Bayangkan kan apa kalau langsung diumumkan siapa yang punya kekuatan yang memaksa Erlangga mundur. Bukan persoalan hukum. Jadi politik sandranya dimainkan. Erlangga lupa. Apakah dia dengan mundur persoalan hukumnya akan hilang? Belum tentu. Justru menurut saya untuk pertahanan seharusnya kalau saya nggak mundur saya. Betul. Dia bisa rugi 2 kali sih. Rugi 2 kali itu yang sudah jatuh di timpa tangga, di lintas mobil lagi 3 kali gitu loh. 3 kali Bu. Gitu. Iya, oke. Terima kasih Pak Ketum. Apa namanya, kita berharap sekali di dialog seperti ini sangat-sangat menarik. Dan kita berharap mau itu tidak kejadian. Iya, kita berharap tidak kejadian Jokowi atau istana dalam hal ini yang termasuk anaknya Gibran karena wapres terpilih gitu nanti. Ya, kan dianggapkan kalau udah wapres kan bisa itu dia untuk jangan macam-macam gitu. Wapres kan membayangkan pemilu 2029 di DPR itu. Artinya ya itu kita berharap tidak terjadi, mudah-mudahan betul-betul tidak terjadi. Ini sangat-sangat merusak demokrasi kita yang sebetulnya agak-agak sakit, makin sakit lagi sekarang ini. Terima kasih pemirsa, kita berharap untuk like, subscribe dan share, komen acara kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.